Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis eksternal dan internal. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Nurhalizah, pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Saidinov Surya Pratama, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri, Sari Mahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhaliza. Pemateri pertama akan menjelaskan tentang analisis internal dan eksternal. Analisis yang disebut dengan SWOT secara praktis dipahami sebagai sebuah metode perencanaan strategis sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi elemen faktor yang mempengaruhi pergerakan perusahaan dalam mencapai visi. Elemen faktor yang dimaksud adalah keunggulan, kemudian kelemahan, yang ketiga ada peluang, dan yang terakhir ada ancaman. Jadi analisis yang disebut dengan SWOT ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memetakan dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam sebuah spekulasi bisnis. Proses ini dilakukan dengan menentukan tujuan yang spesifik dari bisnis atau proyek yang dijalankan dan melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu ada analisis faktor internal. Analisis faktor internal ini digunakan untuk menemukan dan memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Dalam menganalisa faktor internal perusahaan, perusahaan tidak diharuskan untuk memperbaiki semua kelemahannya ataupun membanggakan kekuatan yang dimiliki perusahaannya. David tahun 2008 mengatakan bahwa analisis internal akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan. Secara pengertian, kekuatan perusahaan adalah hal-hal unggul perusahaan dalam persaingan yang tidak dimiliki oleh perusahaan kompetitor dan pandangan konsumen terhadap keunggulan bersaing. Sedangkan kelemahan perusahaan adalah keunggulan bersaing dari perusahaan pesaing yang tidak dimiliki oleh perusahaan dan keunggulan perusahaan pesaing tersebut lebih baik daripada yang dimiliki perusahaan. Slide berikutnya yaitu faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional. Yang pertama pemasaran, yang kedua keuangan, yang ketiga operasi, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima penelitian, dan yang keenam pengembangan sistem informasi manajemen dan juga budaya perusahaan. Nama saya Saidinov Surya Pratama. Saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal atau ALI berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, mencangkup organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sosial daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang tersedia. Yang pertama, analisis siswa atau peserta didik. Yang kedua, analisis tenaga kependidikan. Yang ketiga, analisis sarana fisik sekolah. Yang keempat, analisis kurikulum, materi pendidikan dan proses belajar mengajar. Yang kelima, analisis administrasi dan keuangan sekolah. Yang B, analisis eksternal. Peluang, opportunity, dan ancaman merupakan faktor eksternal dari sebuah perusahaan dan keberadaannya tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Menurut Kohler dan Armstrong tahun 2012, peluang merupakan faktor dan situasi yang berasal dari eksternal yang dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai peluang dalam bisnis. Peluang yang dimaksud adalah peluang yang masih belum bisa dijangkau secara minimal oleh pesaing, sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meraih pengembangan bisnis yang lebih besar. Peluang bisa berupa perkembangan teknologi, perubahan permintaan konsumen, adanya pasar baru, keanekaragaman masyarakat, dan sebagainya. Ancaman adalah faktor dan situasi yang berasal dari eksternal yang mengancam keberlangsungan, keanekaragaman masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk mengatasi ancaman untuk keberlangsungan keperusahaan. Ancaman yang dimaksud dapat berupa perkembangan ekonomi, tren bisnis, budaya, dan kondisi sosial politik, peraturan pemerintah dan pemerintahan, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya oportunitas dan threats
ONT, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencangkup industri dan lingkungan bisnis, makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan kependudukan, serta sosial budaya. Proses dalam faktor eksternal ini meliputi 4 kegiatan dan harus dilakukan secara terus-menerus. 4 kegiatan tersebut antara lain: 1. Baiklah, saya Sari Maharani yaitu akan melanjutkan pembahasan dari Shadinab Surya Pratama. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal atau disingkat dengan ALE, berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang. Yang pertama, analisis lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu analisis peranan pemerintah dan yayasan. Selanjutnya yaitu contoh usaha bidang pendidikan. Contoh analisis SWOT bisnis makanan, Upper Toothpaste. Deskripsi bisnis. Upper Toothpaste merupakan pie kekinian yang diinovasikan dengan bahan daging dan buah khusus. Pie dijual dalam berbagai pilihan yaitu secara panas atau siap saji, frozen, salad, hingga minuman segar. Yang pertama, lokasi yang strategis terletak di persimpangan jalan yang bisa sering dilalui pembeli. Yang kedua, unik, jarang ada di pasaran. Yang ketiga, produk berkualitas. Yang keempat, manajemen yang kuat dengan tim yang berasal dari berbagai disiplin sehingga bisa memasarkan dengan lebih kreatif di seluruh area. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama, kekurangan modal. Semua dana awal berasal dari pinjaman dan investor. Yang kedua, kurangnya reputasi. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, area yang bisa berkembang setiap tahunnya. Ada kemungkinan waralaba. Yang kedua, target. Keluarga yang memiliki anak yang merupakan populasi yang akan terus berkembang. Yang ketiga, belum banyak persaingan dengan keunggulan yang serupa. Selanjutnya, dread. Yang pertama, tidak siap untuk opening, yang memungkinkan pelayanan awal kurang maksimal. Yang kedua yaitu ada pesaing umum atau bukan dengan keunggulan yang sama, sudah lebih dulu terkenal. Yang ketiga yaitu ada ancaman produk akan ditiru. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis lingkungan internal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana maupun dana yang tersedia. Pencermatan dilakukan dengan mengelompokkan atas hal-hal yang merupakan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Lingkungan internal merupakan roh dalam sebuah lembaga untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik. Sedangkan analisis eksternal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang.